أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu rasulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Nabi Muhammad selaku pengurus agar mereka bapak kami jemaah bapak ibu-ibu dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia serta nikmat-nikmatnya sehingga alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah, mudah-mudahan mampu menyelesaikan kewajiban kita di bulan Ramadan full 30 hari. Ini hari ke-30 di bulan Ramadan. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah titipkan kepada kita. Kenapa? Karena ada dulur-dulur kita, saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini dari panggil oleh Allah. Tak sampai. Mudah-mudahan mereka-mereka yang telah menjadi kita khususnya di bulan Ramadan ini Allah berikan rahmatnya, Allah berikan ampunannya, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga juga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah, ada kaitannya dengan akan berakhirnya bulan Ramadan yang akan pergi meninggalkan kita. Akhirnya kita sedikit ngobrolin masalah itu ya. Jadi Bapak Ibu, bulan Ramadan tuh pergi kayak gini, tapi pasti balik lagi gitu. Pasti balik lagi karena sesuai dengan perputaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi masalah, apa begitu ini bakal ketemu lagi atau tidak dengan bulan Ramadan? Nah ini yang jadi pertanyaan. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, artinya ini hari terakhir kita bersama dengan bulan Ramadan. Dulu 2 bulan sebelum datang bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Syaban, kita jangan kenanian tidak berharap dengan harapan yang besar mungkin dibarengi dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab Syaban wa balighna Ramadan. Ngapa itu? Kita minta pengen ditemukan, disampaikan dengan bulan Ramadan. Artinya ketika kita sudah ketemu, sudah berhadap-hadapan, bahkan bersama-sama sebulan penuh itu dengan tamu yang kita tunggu-tunggu sekian lama, tentu setiap pertemuan itu kan pasti kita ada rasa senang, ada rasa gembira, ada rasa bahagia. Namun terkadang di dalam setiap pertemuan itu tidak selamanya kita merasakan kebahagiaan. Tidak selamanya kita bisa memanfaatkan kebersamaan itu dengan sebaik-baiknya.
Kadang-kadang kalau sudah kalau bahasa Palembang tuh lemak lah jauh, wangi, bener kan? Kalau lapar, galak cekcok, dulu itulah keluarga beradean, amun jauh tuh wangi. Cuma mulai sudah parah, sudah salah paham dikit, ribut. Nah inilah kebersamaan itu memang penuh seni. Nah, adapun tentang kebersamaan kita dengan Ramadan ini seharusnya tidak ada cekcok-cekcoknya itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita benar-benar memanfaatkan kebersamaan selama sebulan itu dengan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya? Ini pertanyaan. Maka sebagai seorang yang pecinta, perindu sejati, pasti kalau sudah bertemu enggan akan berpisah, ya. Jadi kalau ngomong rindu, ngomong cinta, barulah dengan sama-sama lah ringan. Itu bukan pecinta, bukan perindu. Sekarang kita tanya dengan diri kita masing-masing, ringan enggak dengan bulan Ramadan? Jawaban ini bukan baca dijawab dengan ida Ustaz, malah senang ida, bukan itu. Ringan atau ida, rindu atau ida, cinta atau ida dalam bulan Ramadan itu dibuktikan dengan amaliyah kita selama sebulan itu bersama bulan Ramadan. Maka sebagai orang yang sangat cinta, sangat rindu, sangat ingin selalu bersama dengan bulan Ramadan, maka ulama mengajarkan satu doa yang kita baca tadi, Allahumma salimna li Ramadan, salim Ramadan lana wa salim lana mutaqabbalan hatta yanqadiya wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afawta lana, Allahumma rzuqna fihi al-afiyata al-hala wa rizqan hasan wa ribal asqam wal auna ala salati was siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Nah, 4 ini, siam, qiyam, tilawatil Quran, 3 ini, apakah sudah benar-benar kita amalkan di bulan Ramadan? Kita minta rezeki sehat di bulan Ramadan, biar dapat puasa, biar dapat sholat malam, biar dapat baca Quran. Apakah kita intim selama bulan Ramadan itu dengan Al-Quran? Apakah cuma berombongan maksud tadarusan? Ada tak bacaan dewe untuk kita? 30 juz, hotam tak dewean sebulan ini? Ini tanyakan dengan diri kita dewe. Kalau belum, berarti kalau bangsa dikatakan tidak cinta itu mungkin terlalu berlebihan ya. Kurang kuat sinyal kecintaan, kerinduan ya kepada bulan Ramadan. Ini tanyakan tahun-tahun yang di belakang itu ada nggak perubahan signifikan dari tahun ke tahun kita puasa, kita ketemu bulan Ramadan? Nah ini yang harus dipertanyakan. Kalau tahun dulu, 2 tahun dulu, 3 tahun dulu belum bisa baca Al-Quran, sekarang sudah bisa apa belum? Ini tanya tuh dengan diri kita. Ini baru kita namanya merindukan, mencintai, ingin sama-sama dengan bulan Ramadan sepanjang waktu. Kalau orang itu benar-benar mukmin sejati, maka ketika sudah menjadi hukum alam bahwa setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ini tidak selamanya kita akan bersama, maka kita akan pasti berpisah. Maka itu kullu man 'alaiha fan wa yabqa. Setiap segala apa-apa yang ada di dunia ini sifatnya fana, tidak abadi, pasti berpisah. Pasti akan hancur. Yang hidup mati, yang sama-sama berpisah. Itu. Maka itu Bapak Ibu, mengenai perpisahan dengan bulan Ramadan, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Tuhfatul Ma'arif, beliau mengatakan, kaifa la yajri lil mu'min ala firaqi Ramadana du'a.
Bagaimana mungkin seorang mukmin itu tidak meneteskan air matanya ketika berpisah dengan bulan Ramadan? Wa huwa la yadri hal baqiyallahu fi umrihi ilaihi rujuun. Sementara sisa umur kita ini tidak tahu bakal ketemu apa tidak dengan bulan Ramadan berikut. Kalau kita berpisah dengan bulan Ramadan ini tidak kata kesedihan, ya Allah, santai baik. Kalimatnya di atas disebutkan, bagaimana mungkin tidak menetes air mata hati, air mata seorang mukmin, orang yang beriman. Tidak netes dari matanya, banyak tidak sedih maksudnya, walaupun banyak mata tidak netes, tapi ada kesedihan. Enggan berpisah dengan bulan Ramadan. Maka dipertanyakan Pak kemukminan kita. Kenapa kita harus sedih berpisah dengan Ramadan? Pertanyaan. Karena Masya Allah, bulan Ramadan itu banyak yang kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita Pak Bu, langit, bumi itu nangis ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan. Semalam langit bumi itu nangis. Kenapa? Karena langit jadi saksi, bumi jadi saksi betapa Allah Maha luar biasa mencurahkan seluruh kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kita tahu, kita dengar dari para guru-guru gitu, kiai-kiai gitu. Bulan ampunan, bulan sodako, bulannya Quran. Pokoknya kalau kita galak ngebek kebaikan di bulan Ramadan itu, pasti gitu menjadi orang yang beruntung. Maka itu di dalam ayat dikatakan kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimatnya pakai la'alla. Kalau la'alla ya Allah yang mengucapkan itu dalam ilmu nahwu itu bermakna maujud. Maujud itu pasti terwujud. Kalau Allah yang ngomong itu la'allakum tattaqun, pasti kamu jadi orang yang bertakwa kalau benar-benar melakukan ibadah puasa itu sesuai dengan syarat dan ketentuan, bukan hanya menahan lapar haus saja. Ini yang harus kita renungkan. Jadi Bapak Ibu, selain orang yang beriman itu bersedih ketika akan berpisah dengan bulan Ramadan, tadi dikatakan langit dan bumi juga bersedih. Ini dikatakan di dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana akhirul lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikatu musibatun li ummati sayyidina Muhammad." Qila ayyu musibah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya dhahabu Ramadana li'anna ad-da'awati fihi mustajabah. Yang artinya ketika datang akhir malam bulan Ramadan semalam, ya. Langit dan bumi itu serta malaikat nangis, Pak. Nangis. Kenapa? Karena itu merupakan satu musibah. Nah, ini satu musibah bagi langit, satu musibah bagi bumi, satu musibah bagi malaikat ketika bulan Ramadan tidak meninggalkan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ngapu ngapu disebut musibah? Kata Rasulullah SAW, lenyaplah bulan Ramadan karena sesungguhnya doa-doa di bulan Ramadan itu dikabulkan. Ya, doa-doa di bulan Ramadan itu dikabulkan. Sedekah pasti diterima. Sedekah pasti diterima di bulan Ramadan, dan kebaikan dilipat gandakan. Yang sunnah dihitung wajib, yang wajib dilipat gandakan, dan azab itu ditunda, ditolak. Maka orang yang dikubur di bulan Ramadan itu dapat rahmat, ya, ditahan azab itu.
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral hadirin luar biasa, sampai-sampai langit dan bumi serta malaikatnya Allah itu bersedih, nangis semalam bakal berpisah dengan bulan Ramadan. Sekarang tanya kepada diri kita, apa begitu merasa sedih atau tidak ketika berpisah dengan bulan Ramadan? Kalau aku terus terang Pak, sedih nian, ngapo? Karena di bulan Ramadan inilah aku nyinggung memang benar-benar orang Islam tuh aduh. Iya, kenapa? Masjid rame, musola rame. Oh, rasanya benar-benar yang tinggal di lingkungan orang Islam. Apalagi subuh dong cak ini. Coba hari biasa. Aduh. Nah, itu. Jadi kalau nak nyinggung orang Islam itu, ya, ada jingok waktu sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ada kematian, ada hajatan. Itu jingok orang Islam ada kan? Kalau nak nyinggung beriman, jingok waktu subuh. Jingok waktu subuh. Itu kan. Jadi orang yang baca keluar subuh, sholat subuh jam ini mau pilih yang Pak. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, makna hadis tersebut bahwa langit dan bumi dan malaikat itu nangis ketika berpisah atau menjelang akhir Ramadan itu seharusnya membuat kita umat Islam itu mensyafi diri dan semakin merapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perasaan sedih Rasulullah SAW menjelang berakhirnya Ramadan itu mengandung berbagai makna. Makna yang pertama itu Ramadan adalah bulan penuh berkah di mana peluang mendapatkan pahala kebaikan itu sangat mudah. Maka itu ada hadis mengatakan bahwa idza ja Ramadana futihat abwaabus sama, apabila datang bulan Ramadan itu Allah buka pintu-pintu langit, ya. Kemudian Allah buka pintu-pintu surga, wa abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar, Allah tutup pintu neraka, wa sufidatis syayatin. Kemudian Allah belenggu setan. Nah ini makna dibelenggu setan itu Pak, bukannya setan itu tidak ada, bukan. Karena ruang setan untuk menggoda manusia itu jadi sempit. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu banyak sekali lahan-lahan amal ibadah yang akan mendekatkan manusia itu kepada Allah. Sibuk dengan ibadah aja itu kan. Sibuk dengan ibadah. Juga lah. Bangun habis subuh ini balik buka Quran, tadarusan, puasa ibu-ibu. Bapak-bapaknya malam mungkin. Terus kalau yang ahli zikir, ya, dan seterusnya. Banyak yang lahan-lahan untuk ibadah yang dimudahkan karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalnya. Jadi untuk mendapatkan pahala di bulan Ramadan itu sangat besar peluangnya. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepergian Ramadan itu berarti berakhirnya sebuah kesempatan yang besar. Kenapa kita katakan Rasul mengatakan berarti berakhir kesempatan yang besar? Karena kita belum tahu apakah Ramadan tahun depan masih hidup atau tidak. Maka kalau orang yang ngerti betul memanfaatkan situasi dan keadaan di bulan Ramadan ini, dia menganggap ini bulan Ramadan terakhir bagiku. Ini bulan Ramadan terakhir bagiku. Maka ketika menganggap itu terakhir, maka sebaik-baik kita lakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Sama dengan sholat. Kalau kita menganggap sholat aku yang terakhir ini pasti dia busuk. Anggap sholat itu terakhir, habis sholat langsung mati, dipanggil oleh Allah. Tidak berani main-main lagi, tidak berani ngayau-ngayau lagi pikir. Kenapa? Ini sholat aku yang terakhir. Nah ini, itu cara
rahasia mendapat kekhusyuan dalam sholat. Apa baik khusyuk ibadah kita? Anggap itu ibadah kita yang terakhir. Insya Allah kita mendapatkan kekhusyuan dalam melakukannya. Ini makna yang pertama. Berarti akan berakhirnya kesempatan yang luar biasa kita untuk mendapatkan pahala yang besar di bulan Ramadan, ampunan yang besar di bulan Ramadan, dan keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Selama ini di bulan Ramadan, ini sering kami sampaikan, ada satu kesempatan terkabulnya doa di bulan Ramadan itu yang sangat terbuka lebar, doa kita dikabulkan waktunya. Di mana itu? Saat di waktu berbuka puasa. Ini kita ini kadang-kadang sibuk dengan makanan minuman. Ini tidak kita manfaatkan. Kata Nabi, salah satu laturatu da'watahum, 3 orang yang doanya dipanjat kepada Allah itu tidak akan ditolak. 1, as-shaim hatta yuftiru, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, waktu berbuka itulah puncak dari pengendalian hawa nafsu kita, Pak. Puasa itu dari habis imsak tadi kita sampai menjelang maghrib itu belum apa-apa nafsu itu. Belum bergejolak nian dulu. Nafsu yang paling puncak saat itu bergejolak adalah saat berbuka. Saat berbuka. Apakah kita mampu memanfaatkan saat itu atau tidak? Kenapa dikatakan puncaknya? Karena saat itu boleh galau sudah. Kita makan, kita minum, boleh galau. Nah, saat itu mampu tidak kita mengerim sedikit nafsu kita tadi, nak makan, nak minum tadi, dengan apa? Dengan memanjatkan doa. Habis doa buka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau zahabat ma'u, dan seterusnya itu. Sambung dengan doa harapan kita untuk hajat-hajat dunia, hajat akhirat itu, untuk agama kita, kemaslahan agama kita. Minta. Angkat tangan, ya Allah, aku banyak utang, ya Allah. Minta. Mudahkan, ya Allah, aku dalam melunasinya. Luaskan rezeki aku. Makanan tadi lah ngambil, saya super lah gini. Ya, di situ puncaknya, Pak. Maka itu banyak orang ketika sebelum jadi pejabat dia bisa ngerim. Belum jadi pejabat, belum naik. Begitu sudah naik pejabat, Allahumma laka sumtu, pertama diminum, pertalak diminum, segala macam, kabel, aspal, lanjut. Karena sudah Allahumma laka sumtu, segala sudah boleh. Nah, ini puncak pengendalian hawa nafsu itu di situ. Saat itu sudah di puncak, sudah boleh galau. Nah, itu esensi dari kita diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa itu untuk mampu mengendalikan, mendidik hawa nafsu kita. Ini ya Bapak Ibu. Maka makna yang pertama itu luar biasa. Ya. Ngapa malaikat langit dan bumi itu nangis. Yang kedua, kesedihan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga mencerminkan perhatiannya terhadap umat, terhadap kita. Beliau peduli dengan keadaan kita, Pak, Bu. Kenapa? Karena selama bulan Ramadan itu kebanyakan orang-orang Islam itu mampu mengerem keinginan duniawinya, syahwat duniawinya, bisa mampu direm sedikit. Tapi ketika sudah lepas dari bulan Ramadan, jengoklah, mulai satset ngecep galon tentang urusan duniawi. Maka itu ada zaman dulu kan, ngopo dulu nyari duit setahun untuk sebulan, ngopo dulu nyari duit setahun 11 bulan untuk sebulan di bulan Ramadan itu. Begitu lepas bulan Ramadan, nyari duit lagi sebulan, 11 bulan. Nah, ini yang disediakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berakhir bulan Ramadan, banyak manusia akan lalai lagi
dengan urusan dunia. Itu sayangnya Rasulullah kepada kita umatnya. Ya Allah, sungguh besar perhatian beliau kepada kita. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umatnya itu kembali tersibukkan dengan urusan dunia yang melenakan, yang melalaikan kebanyakan dari kita manusia. Tapi tidak bisa, itu sunnatullah sudah. Kenapa? Perputaran bulan tetap jalan. Ya, habis Ramadan pasti Syawal dan seterusnya. Balik lagi ke Ramadan. Itulah tadi, Ramadan itu pasti kembali. Tapi kitanya apakah ketemu atau tidak lagi dengan bulan Ramadan? Karena umur kita tidak tahu. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus menghargai waktu. Nah, ini. Waktu itu sangat berharga. Waktu itu kalau diibaratkan seperti busur panah. Anak panah yang terlepas dari busurnya, dia tidak bisa balik lagi. Jadi kesempatan itu tidak bisa diulang dua kali. Itu. Jadi kalau ada kesempatan sudah ada di depan mata, jangan disia-siakan. Ini pelajaran untuk kita. Kalau kita ada kesempatan yang baik, timingnya pas, jangan disia-siakan. Gol gelah. Nah, kalau itu deh, lah sudah di depan gawang itu gol gelah. Jangan digocek lagi. Direbut kawan kayak kalau hobi bola. Ini lah depan gawang digocek dulu, salah. Nah, kecil lagi ujungnya. Maksudnya itu jadi kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang sudah ada. Maksudnya di bulan Ramadan tadi kita harusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Belum tentu gitu ada kesempatan lagi. Nah, ini jadi renungan bagi kita. Masyaallah hadirin yang muliakan Allah, bahwa kesadaran dan kepedulian dan kesediaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan perhatian beliau yang sangat besar kepada kita umatnya. Karena beliau sangat sayang kepada kita. Supaya apa? Supaya kita jangan selalu terjerembab, terlena dengan kesibukan dunia yang akan menghancurkan kita. Ya. Kemudian masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah, sebuah pesan yang sangat berharga dari Rasulullah sebagai renungan juga untuk kita. Apa kata beliau? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannat ummati an takuna sanah kullaha Ramadan. Andaikan kalian tahu apa yang ada di bulan Ramadan itu, maka niscaya kalian akan mengharap, menginginkan sepanjang tahun itu jadi bulan Ramadan. Ini kalau tahu gitu. Tapi kebanyakan kita tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Nah, ini nasihat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam bulan Ramadan itu tadi kita sering dengar ustaz-ustaz ceramah, ada yang fadilah hari pertama, fadilah hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Banyak lagi masih. Kalau nanti buka ke bab itu alangkah banyak. Maka itu sungguh beruntung kita selama bulan Ramadan itu dihadirkan oleh pengurus musola, diundang ustaz-ustaz, kiai-kiai untuk memberikan pencerahan, pemahaman kepada kita, membuka wawasan kita, mempertebal wawasan kita tentang keutamaan bulan Ramadan. Sungguh beruntung. Mudah-mudahan pengurus diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan rezeki yang luas, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi hargai jadi para pengurus yang ingin mencerdaskan umat ya di sekitar musola atau masjid. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir sebagai pengingat baik bahwa puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu ada kaitannya
ada hubungan yang sangat erat dengan zakat fitrah, ya, dengan zakat fitrah. Di dalam hadis dikatakan bahwa rahasia ngampur rukuk dalam sholat itu 1 kali, sujud itu dua kali dalam 1 rakaat. Nah, tidak sah rukuk 2 kali itu kalau rukuk tidak sah, tidak ganti. Jadi ada kaitannya, rukuk dan sujudnya ada kaitannya. Rukuk itu sebagai penyempurna dari sujud kita. Nah, demikian juga zakat fitrah dengan puasa Ramadan itu ada hubungan yang sangat erat. Jika satu ini tidak digawikan, maka akan mempengaruhi yang satunya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Shaum Ramadan, puasa Ramadan, mu'allaqun bainas sama' wal ard, la yarfa'u illa zakatal fitri." Puasa Ramadan itu akan tertahan, tergantung di langit, antara langit dan bumi. La yarfa'u, tidak akan diangkat oleh Allah illa zakatul fitri, kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah, zakat badan. Kami mengingatkan hari ini, yang belum bayar zakat fitrah, guyurilah, ya, guyurilah, ejo gelak. Kita sudah mungkin sudah belajar ya bab zakat ya. Syarat zakat itu apa? Zakat fitrah. Satu diantaranya kami sampaikan, ingatkan baik, bukan ini, ingatkan baik. Syarat kita zakat fitrah itu kita nemui separuh bulan Ramadan, separuh bulan Syawal. Hidup di bulan Ramadan separuh, di akhir bulan Ramadan itu masih hidup. Di Syawal, malam Syawal itu, nah itu sudah kena zakat fitrah. Ya, bayi baru lahir sore asar hari ini atau lahir kaget malam maghrib, malam Syawal, nah dia sudah wajib zakat. Tahu-tahu dia meninggal, bayi itu sudah jam habis isya meninggal, nah sudah kena zakat fitrah. Itu syaratnya. Kedua, ada kelebihan makanan pokok untuk dirinya, untuk keluarga yang ditanggungnya. Malam-malam Id sampai siangnya, sampai malam keduanya. Ada kelebihan. Nah, Ustaz, aku tidak ganti makanan pokok. Nah, jangan mudah-mudah ngomong itu. Cek dulu di bawah tepak tuh, ada tidak simpenan? Di bawah tepak atau di ponjen. Cek dulu kaki ada emas simpenan, ngomong memang beras tidak ganti, emas ya aduh sekalen. Atau ada baju bagus di lemari di gerobak, biasa ngomong lambo ini galak nyimpen, ya sewet ibu-ibu maksudnya, sewet apa? Sewet untuk meninggal tuh ya, sewet panjang itu kan galak nyimpen itu kan. Oh dulu galak nyimpen galak sewet-sewet itu, teko kain kapannya disimpan. Itu kalau yang sudah belajar ini pasti disimpan sewet itu, namun kain kapan, seperangkat, toko alat-alat bubuk-bubuk kayu wanginya itu lengkap. Nah kalau masih ada sewet itu panjang segala macam itu Bu, Pak, itu wajib dijual untuk kita beli makanan pokok tadi, lebih baru zakat fitrah. Nah yang lebih hebat lagi sekarang ini kan pasti setiap rumahnya ada ini kan, ada hantu kotak ini, ada HP ini kalau Android ini minimal lah, kalau dijual ditawar 2,5 lah dapat ini. Dia lagi mepet. Nah, 2,5, pacak beli beras dua karung. Nah ini, jadi jangan mudah-mudah kata Ustaz aku dah acak ini nak jaga kita. Nunggu baik, nunggu ada punya zakat baru dia kan. Jangan nunggu. Kalau tak ganti hantar kan. Jadi wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena apa? Puasa kita tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sempurna puasa kita.
Nah, ini yang harus kita ingatkan kembali Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah. Nah, ini mungkin ini baik yang kami bisa sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu selama bulan Ramadan tadi, insya Allah segala amalan kita diterima oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan jadi Ramadan terbaik bagi kita, ya. Dan insya Allah dengan kecintaan kita, dengan kerinduan kita, Allah temukan lagi kita dengan bulan Ramadan berikutnya, dan kita berjanji, ya Allah, andaikan aku dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun depan, aku insya Allah akan berusaha sebaik-baiknya memanfaatkan kesempatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurang maaf kepada bersama-sama kita pun, dan selaku pribadi yang banyak kekurangan, kesalahan mungkin selama di sini ya, tahun ini kami banyak kesalahan, mungkin menyinggung segala macam, tapi yakinlah kami tidak bermaksud menyinggung, dan itu mungkin kehilapan dan kesalahan kami mohon dimaafkan zahir dan batin, dan kami ucapkan pada saatnya nanti minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan kita semua keluar dari bulan Ramadan ini membawa nilai-nilai Ramadan, nilai-nilai ketakwaan yang ada di dalamnya, kita amalkan di 11 bulan kemudian. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut ada yang bertanya, ya tulis. Lanjut. Lanjut. Ya. Itu masalah apa tuh ini tadarus. Aku punya apa tadarusnya aku dia harus ke. Nah yang satu ini masalah ngaji di kampus, apa harus kita kata atau bisa sampai kata makanya sama Harus datangnya Ya. tidak mana. Jadi tadarus, sebenarnya tadarus itu maknanya bukan seperti pengertian makna yang kita pahami selama ini. Tadarus itu ngaji sama-sama saling simak, bukan sebenarnya. Tadarus itu pengertiannya kita tuh mentadaburi isi dari Al-Quran, ya. Nah, sebab dalam hadis Nabi, majtama'a qaum min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum yang di rumah-rumahnya Allah, masjid atau musola, ya, yatlunal kitab wa yatadarusan, dia membaca kitab Al-Quran kemudian mentadarusinya. Mentadarusinya apa? Kita memaknai dan berniat mengamalkan isinya, itu maksud tadarus. Bukan maco sama-sama, ini pengertian dan kita yang awam tadarusan gitu macam itu. Jadi makna tadarus itu sebenarnya luas, ya, sama dengan makna dari talil Quran. Nah, dalam hadis dikatakan al jannatu mustaqotun arba'i nafarin, surga itu merindukan 4 golongan, salah satunya talil Quran. Nah, ngaku pakai kalimat talil Quran, bukan qiraatil Quran. Itu maknanya lebih dari biasa. Talil Quran itu selain membaca, dia mengamalkan, niat mengamalkan, kemudian dia menyebarkannya. Ya itu. Nah, makna tarusan itu. Hukumnya sunnah, boleh. Tidak ngawi ke dosa. Cuma apa tadi sedianya? Haruskah khotam di bulan Ramadan? Itu kan? Ya, maksud khotam di bulan Ramadan itu atau harus atau tidak, sebenarnya tidak ada keharusan. Cuma ini maksudnya di bulan Ramadan ini kan kesempatan yang sangat baik, luar biasa. Segala sesuatu amalan itu bernilai dilipat gandakan oleh Allah. Sunnah dihukum wajib, wajib dilipat gandakan oleh Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah kalau berkehendak tidak bisa ada yang mahal lagi. Allah maha luas karunia-Nya. Jadi kita kan sudah tahu, setiap kita baca satu huruf di dalam Al-Quran itu bernilai 10. Ya, 10 kebaikan. Dilipat gandakan di bulan Ramadan, 10 kali 70 berapa? 700, satu huruf. Tahu tak?
Quran itu berapa huruf? Ada yang tahu? Nah, kalimat dalam Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Kemudian 74.324 kalimat, ya. 325.340 huruf. Nah, kali ke 700 kebaikan. Satu huruf dikali 700 kebaikan, dikali, kalau khotam tadi kan, kalau khotam 30 juz dikali tadi 345 huruf. Nah, banyak itu. Makanya itu kalau orang yang cerdas dan dia dikaruniai bisa baca Al-Quran, sebagai wujud rasa syukur dia bisa baca Al-Quran itu, maka dia memanfaatkan itu. Itu maksudnya. Bukan masalah wajib, sunnah, bukan. Masalahnya kita nih pengen dah merebut kebaikan-kebaikan yang banyak di bulan Ramadan itu. Nah, itu ya. Nah ini kalau di hari-hari biasa, ayolah, ya, biasa-biasa lah. Bulan Ramadan masih cak biasa tu lah. Ya tidak menganggap Ramadan itu istimewa. Sedangkan kita kalau gembar-gembar bulan Ramadan bulan yang istimewa. Berdoa ya Allah sampai ke bulan Ramadan. Kapan sudah sampai? Cak yang datang tidur lah. Nah, ini ngolah ke di bulan Ramadan tu. Ramadan tu makhluk juga. Kayak kita di bahasa kita tuh diuyoi kayak di hari kiamat kayak. Ngomong cakap nonian kau ni aja. Nah, pas sudah ada depan ditalak gue. Nah ini ya, itu maksudnya ya. Bukan masalah wajib, bukan masalah sunnah. Yang kita tekankan itu ada tak kita ingin merebutnya itu sebaik-baik mungkin kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, berhubung dah hati lagi ya, pertanyaan ya, sudah hatinya nila sudah ketoples kalau ya. Nah, buat masalah gue ya dah, ya apa dah salah lu, jangan lupa sholat. Untuk mengambil keberkahannya, mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa, berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan sebab kumpulnya kita lagi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai Allah dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik bi nuri ilmika bi nuri afika bi nuri ta'atika wa ta'atika rasulik kama nawwartal ardi bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Rabbana yassirna wa la tu'assirna. Rabbana tammim lana bil khairi wa bihi nasta'in. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum